Arab Saudi tak kondusif. Suporter Arab kecewa berat akibat gagal menang lawan timnas Indonesia. Menuntut Federasi Sepak Bola Arab untuk pecat Roberto Mancini secepatnya dalam kurun waktu 24 jam. Begini fakta lengkapnya. Tahu sendiri kan akibatnya. Roberto Mancini akui menyesal karena meremehkan pakai pemain lapis kedua lawan timnas Indonesia. Kaget ternyata timnas Indonesia tidak seperti yang dia sangka, negara peringkat 133 ranking FIFA. Begini pernyataan Shin Tae-yong usai tahan negara langganan Piala Dunia di kandangnya sendiri. Bisa bikin negara peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin waspada dan tidak ingin remehkan Indonesia lagi. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Arab Saudi tak kondusif. Suporter Arab kecewa berat akibat gagal menang lawan timnas Indonesia. Menuntut Federasi Sepak Bola Arab untuk pecat Roberto Mancini secepatnya dalam kurun waktu 24 jam. Begini fakta lengkapnya. Ribuan suporter timnas Arab Saudi mungkin bisa saja melakukan aksi demo besar-besaran di berbagai kota menuntut pemecatan pelatih Roberto Mancini. Kekecewaan suporter memuncak setelah Arab Saudi gagal meraih kemenangan melawan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga yang baru-baru ini digelar. Hasil imbang tersebut dianggap sebagai bukti bahwa Mancini gagal mengangkat performa tim sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Arab Saudi pada 2023. Para suporter mengharapkan hasil yang lebih baik, terutama karena Arab Saudi di atas kertas dinilai lebih kuat dibandingkan Indonesia, yang peringkat FIFA-nya lebih rendah dan tim debutan di ronde ketiga ini. Bisa saja demo berlangsung di sejumlah kota besar seperti Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Suporter membawa spanduk dengan tulisan Mancini out dan meneriakan slogan-slogan yang menyerukan pemecatan segera pelatih asal Italia tersebut. Mereka menilai bahwa meskipun Mancini memiliki reputasi sebagai pelatih top yang pernah membawa Italia juara Euro 2020, ia belum mampu memberikan hasil memuaskan bagi timnas Arab Saudi. Kami menaruh harapan besar pada Mancini, tetapi setelah gagal menang melawan tim seperti Indonesia, sudah saatnya dia pergi. Dalam waktu kurang dari 24 jam dia harus dipecat. Kami memohon untuk Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk mempertimbangkan hal ini. Jujur kami sangat malu. Arab Saudi pantas mendapatkan pelatih yang lebih baik, begitulah kira-kira kata salah satu demonstran. Sejak mengambil alih posisi pelatih, Mancini menghadapi tantangan dalam memaksimalkan performa tim, meskipun Arab Saudi memiliki sejumlah pemain berbakat dan dukungan finansial yang kuat dari Federasi Sepak Bola SAFF. Namun performa yang tak konsisten dan hasil buruk dalam beberapa pertandingan, termasuk imbang melawan Indonesia, membuat kepercayaan suporter kian merosot. Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan suporter. Namun mungkin tekanan dari publik semakin meningkat dan posisi Mancini sebagai pelatih tim nasional kini bisa saja dipertaruhkan. Dengan protes yang terus berkembang dan kekecewaan yang meluas, masa depan Mancini di timnas Arab Saudi tampaknya berada di ujung tanduk jika tidak ada perbaikan performa dalam waktu dekat. Tahu sendiri kan akibatnya. Roberto Mancini akui menyesal karena meremehkan pakai pemain lapis kedua lawan timnas Indonesia. Kaget ternyata timnas Indonesia tidak seperti yang dia sangka, negara peringkat 133 ranking FIFA. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, ternyata menyesal menurunkan tim pelapis di laga kontra timnas Indonesia. Memandang sebelah mata timnas Indonesia, Arab Saudi justru terkena imbas dengan hasil imbang 1-1 di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan Ragnar Oratmangoen lebih dulu membawa timnas Indonesia unggul di Stadion King Abdullah Sports Center, Jeddah pada Jumat 6 September 024.
Roberto Mancini melakukan perubahan besar dibandingkan penampilan Arab Saudi di laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Yordania pada Juni lalu. Roberto Mancini menyimpan striker Firas Al-Buraikan di bangku cadangan dan memilih untuk menurunkan striker Uda Abdullah Radif. Selain itu, Roberto Mancini pun memaksakan pemain belakang Hasan Tambakti yang baru kembali dari cedera langsung bermain penuh di laga tersebut meski belum tampil di Liga Pro Saudi bersama klubnya. Al-Hilal. Saya tidak puas dengan penampilan di 30 menit pertama dan setelah itu saya puas dengan penampilan pemain. Tapi jika tidak memanfaatkan peluang, maka Anda tak bisa meraih kemenangan, kata Roberto Mancini dikutip dari laman Al-Awsat, Jumat 6 September 2024. Roberto Mancini pun menjawab rotasi aneh yang dia lakukan, di mana pemain yang diturunkannya itu justru terhitung belum banyak menit bermain di Liga Pro Saudi. Bahkan kiper utama Mohamed Al-Owais pun belum bermain di musim ini. Apakah Al-Owais bermain di Al-Hilal? Tentu saja tidak. Apakah Hasan Timbukti berpartisipasi di klub? Musa'ab Al-Jawir, pemain terbaik saat ini, bahkan tak berpartisipasi dengan klub sendiri, kata Mancini. Kami memiliki masalah dengan pemain yang tak berpartisipasi kurang menit bermain dengan klub, tegas pelatih asal Italia ini. Bahkan Mancini mengakui 20 pemainnya belum memiliki menit bermain yang layak di Liga Pro Saudi. Kami memiliki 20 pemain dalam daftar yang tidak berpartisipasi di Liga, ini merupakan sebuah masalah, katanya. Dengan hasil imbang ini pun Mancini mengaku sulit membawa motivasi itu ke Cina. Seperti diketahui, Arab Saudi akan menghadapi Cina di laga pekan kedua pada Selasa 10 September 2024. Tidak ada solusinya, yang penting bekerja dan terus bekerja, kata Mancini. Begini pernyataan Shin Tae-yong usai tahan negara langganan Piala Dunia di kandangnya sendiri. Bisa bikin negara peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin waspada dan tidak ingin remehkan Indonesia lagi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong buka suara soal keberhasilan timnya membawa 1 poin dari kandang Arab Saudi Kamis 5 September 2024. Timnas Indonesia membawa pulang 1 poin usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C, Kamis malam atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pasca laga, Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih kepada usaha para pemainnya yang tak kenal lelah sepanjang laga. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengaku bangga kepada seluruh pemain Timnas Indonesia. Laga ini sangat sulit sedari awal dan cuaca yang panas sangat berefek kepada kedua tim, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Ar-Riyadiyah. Tetapi kami menunjukkan performa yang baik, dan saya bangga dengan level pemain kami, tambahnya. Mancini adalah pelatih yang bagus, ujarnya, dan dia memiliki beberapa metode menghadapi pertandingan. Tetapi saya punya pengalaman cukup dan mengetahui pemain-pemainnya di Liga Arab Saudi, tambahnya. Shin Tae-yong pun yakin Timnas Indonesia akan jadi kuda hitam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga kali ini. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pasti memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Menjelang pertandingan penting tersebut, semoga Erick Thohir mengungkapkan niatnya untuk memberikan hadiah khusus kepada para pemain jika berhasil meraih kemenangan. Semangat para pemain harus terus didorong. Jika kita mampu mengalahkan Arab Saudi, tentu ada apresiasi yang menanti. Saya pribadi akan menyiapkan hadiah untuk tim sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka di lapangan. Begitulah kira-kira nanti, kata Erick Thohir meskipun tak menyebutkan secara rinci bentuk hadiah yang akan diberikan. Erick menekankan bahwa hal ini bertujuan untuk memotivasi para pemain agar memberikan penampilan terbaik. Menurutnya, kemenangan atas Arab Saudi bukan hanya soal hasil, tetapi juga menunjukkan perkembangan pesat Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih saat ini.
Pertandingan melawan Arab Saudi ini menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia sebelum mereka melakoni berbagai kompetisi internasional lainnya. Dukungan dari berbagai pihak termasuk Erick Thohir diharapkan dapat meningkatkan moral para pemain di lapangan. Kita harus terus percaya bahwa timnas kita bisa bersaing di level internasional. Setiap kemenangan adalah langkah maju bagi sepak bola Indonesia, tutupnya. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kualitas kedua tim. Para pecinta sepak bola Indonesia tentu berharap timnas Garuda dapat menunjukkan performa terbaik dan memberikan kebanggaan bagi bangsa. Tom Haye membela negara dalam keadaan sedang mencari klub baru. Ia bisa sewaktu-waktu meninggalkan kamp timnas Indonesia. Tom Haye patut dimaklumi jika kepalanya sedang terpecah fokus memikirkan karier. Sejak dilepas SC Heerenveen pada 30 Juni, ia tak kunjung menemukan pelabuhan baru. Sejumlah rumor ke AZ Alkmaar, Oxford United, hingga Dinamo Zagreb tak ada yang terrealisasi. Begitu bursa transfer ditutup pada 30 Agustus, batas psikologis untuk mencari klub baru sudah terlewati. Sebagai pemain bebas transfer, Haye sebenarnya bisa bergabung klub baru tanpa berpatokan tanggal tersebut. Maka dari itu sejumlah klub Belanda masih bisa bernegosiasi dengan Haye walaupun Eredivisie menutup periode transfer pada 2 September. Klub terbaru yang dikaitkan dengan The Professor adalah NAC Breda. NAC sedang berdiskusi dengan Tom Haye, tulis jurnalis setempat Jo Oostblauw di X. Gelandang bebas transfer itu kini tengah bersiap untuk pertandingan internasional bersama Indonesia. Namun kemudian dapat kembali ke Stadion Radverleg. Orang dalam klub mengonfirmasi hal ini. Pemainnya sendiri bersedia tetapi harus ada ruang dulu lanjutnya. Menurut laporan Jo Oostblauw itu, terdapat plot twist yang harus dijalani Haye pada jeda internasional ini. Jeda internasional adalah masa ketika pemain seharusnya 100% fokus mengikuti agenda tim nasional. Namun mengingat Haye belum punya klub dan diburu tenggat pendaftaran pemain, ia bisa saja meninggalkan kamp Indonesia. Jamak diketahui bahwa pemain baru harus menjalani tes medis dan jika berhasil, tanda tangan kontrak di markas klub. Oleh sebab itu, jurnalis Belanda di atas menyatakan Haye harus kembali ke Belanda untuk menyelesaikan transfer. Jika itu terjadi, maka timnas Indonesia berpotensi dirugikan faktor jet lag yang melanda pemain. Jika Haye harus kembali ke Belanda sebelum duel versus Arab Saudi, ia bisa dalam kondisi jet lag di Jeddah. Jika Haye kembali ke Belanda usai duel di Jeddah, ia harus melakoni penerbangan lebih panjang Arab Saudi Belanda Jakarta. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara timnas Arab versus timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City. Membawa dengan skuad terbaiknya dan tambahan satu kiper naturalisasi yaitu Maarten Paes membuat mental pasukan Sintayong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan kandang Arab Saudi menjadi suntikan tambahan buat para pemain timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah timnas Indonesia yang dikomandoi Tom Haye mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerjasama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker timnas Rafael Struijk. Pertandingan berjalan sangat seru, timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan timnas Arab Saudi. Dengan kekuatan pemain lincah dan tinggi cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan timnas Arab Saudi. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik drastis serta jadi sejarah yang membanggakan buat Sintayong.